wabarakatuh. Ada ibu-ibu? Oh, ada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat yang insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik nikmat sehat badan maupun nikmat-nikmat yang lain. Semoga semua kenikmatan itu yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma ini bisa sama-sama kita manfaatkan dan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau lewat lisan para ulama-ulama kita, lewat tulisan para ulama-ulama kita, yang insyaallah apa yang kita pelajari tidak akan keluar jalur dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, kita sebelum membahas atau mengkaji kitab Nash-Sha'ir wal-Iban, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga dalam Fatihah yang kita baca dan sholawat yang kita sanjungkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat qasidah mudah menjadikan salah satu jalan manfaatnya ilmu yang kita pelajari. Ayadina wa batin sholihah wa rahmatina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was shalihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan Jami'at Iqra Madrasah Al-Qadsiyah wa mimma andidarul ulum wa khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana
الشفاعة لكل هارون من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين. والمرأة التي ماتت anil wiladati syahidun. Wal mar'atu dan wanita allati matat yang meninggal, siapa si wanita tadi, anil wiladati karena melahirkan, syahidun itu mati syahid. Jadi orang yang melahirkan itu matinya mati syahid. Tapi ibunya yang melahirkan ibunya yang meninggal bapaknya ya bapaknya ikut mati syahid. Yang melahirkan ibunya yang meninggal ibunya. Sama aja ibu dan anaknya dua-duanya meninggal, itu ibunya tetap mati syahid. Baik anaknya sudah lahir, ini anak sudah lahir maupun belum lahir, masih udah masa lahiran nggak keluar mungkin, itu tetap ibunya mati syahid. Ibunya hamil. Berarti yang jatuh dari ketinggian atau terbang dari payung jatuh. Itu kemarin. Belum yang ini karena nggak jelas sebenarnya. Ini belum selesai Pak. Mati. Syahid apa enggak gitu aja. Ya ntar kita baca sampai terakhir ya syahid ini ya. Karena kalau nambahin kan aku nggak berani karena nggak ada keterangannya di sini. Karena ini hadis, takutnya saya salah. Nah kita belum selesai nih Pak. Ini masih sampai bawah nih. Jadi kembali orang melahirkan, kalau anaknya itu hidup ataupun meninggal tetap mati syahid. Kalau bapaknya ya enggak. Aku tadi mau nanya Pak Mutar, kemarin nanya apa ya? Tadi disimak di sini ada enggak? Bagian minasyuhadai sahibus silli, termasuk dari bagian orang yang mati syahid, yaitu orang yang mempunyai penyakit kurus. Nah, kemarin kan sudah saya terangkan tuh. Wal gharibu, dan orang yang bepergian ke Pak silaturahim kemana, tapi bepergiannya ini bukan ma'asi ya, untuk maksiat bukan. Kita silaturahim ke tempat mana, tiba-tiba nyawa kita itu ternyata tertulis matinya di sana, ada enggak? Banyak. Nah, itu di sini termasuk syahidul akhirat, syahid akhirat. Wasahibul humma, dan orang yang mati karena penyakit panas, apa itu? TB ya, panas meninggal. Waladhihu, dan orang yang mati karena disengat, mati karena disengat, ya baik disengat sama tawon atau disengat sama kalajengking. Wasyariku, dan orang yang mati karena keloloden. Apa sih keloloden itu bahasa? Keselak, mati karena keselak. Keloloden itu kalau makan itu kok tertahan napasnya. ya itu bisa itu. Nah itu
itu matinya mati syahid. Terus setelah ditanya saya, itu kalau lomba makan gimana? Karena ada itu yang lomba makan itu banyak-banyakan itu kan sakit cepatnya. Dulu ada kan pernah lomba makan ayam yang hadiahnya itu kalau nggak salah 1 M atau berapa, itu mati itu. Gimana tuh kalau mati keselaknya karena perlombaan? Oh, alam itu. Saya baca pokoknya mati karena keselak aja dah. Walladhi yaftalisuhu subuhu, dan orang yang mati karena cengkeraman apa? Hewan buas. Mau lagi jalan-jalan ada burung yang gede itu lagi cakar, atau anjing yang banyak itu gigitan anjing, atau harimau, itu mati karena dicabik-cabik harimau, matinya adalah mati syahid. Wal mutaraddi, dan matinya orang yang kejebur, main di situ ya, mancing ikan yang dipancing ikannya sudah gede banget, kejebur mati kelelep tenang. Nah, itu juga matinya mati syahid. Jangan dikembangin. Kalau dikembangin nggak ngerti maksudnya gini. Nah, kalau itu niat renang gimana? Atau memang mainan di situ, wallahu alam. Syahid akhirat. Jadi di dunianya tetap dimandiin, tetap dirawat seperti orang meninggal biasa. Tapi di hadapan Allah dia tercatat mati syahid. Wal mayyitu ala firasihi fi sabilillah, dan mati orang walaupun di tempat tidur tapi dia karena terluka ketika perang fi sabilillah. Wah, pas perang teng ketembak kena dadanya, tapi nggak mati waktu itu, masih bisa lari. Pas sampai rumah meninggal dia. Itu termasuk mati syahid. Wal maktulu duna malihi au dinihi au damihi, dan orang yang meninggal karena membela hartanya, agamanya, darahnya itu maksudnya membela pribadinya, itu juga mati syahid, dibunuh ya, didolimi lah bahasanya. Jadi umpama nih ada orang mau ngerampok, kita bela itu, kan orang-orang dirampok mana ada yang rela kan, bela, ternyata rampoknya itu banyak dan kita kalah, kena pukul, mati, itu matinya mati syahid ya, mati syahid. Walaupun yang dibela itu hartanya tetap mati syahid, apalagi audinihi atau agamanya jelas itu, audamihi atau kepribadiannya, maksudnya kepribadiannya itu ya dirinya kan nggak ngarah apa-apa, memang ngarahnya orang gitu. Bodoh amat, aku benci Pak Muhtar. Wah, itu beda. Itu beda. Harta itu yang dimaksud harta yang benar ya, harta halal. Kalau harta korupsi, harta maling, ya alam itu mah. Yang penting hartanya pribadi yang benar. Au ahlihi, atau mati karena membela keluarganya. Wow, adiknya mau diperkosa, ya, dibela malah kita kalah, mati. Itu mati syahid. Wal mayyitu, dan orang yang mati fis-sijni, di dalam penjara. Wah, ini mati di penjara, tapi ntar dulu Pak Muhtar, ini belum selesai. Di penjara kenapa? Waqathu bisal dzulman, karena di penjaranya itu dirinya teraniaya, maksudnya itu bukan karena maling, bukan, karena difitnah, dia apa sehingga dia masuk penjara, dan di penjara itu meninggal. Contohnya nih, dulu menurut yang keterangan yang saya dengar ya, yang meninggal karena dituduh apa yang seneng sama anak kecil itu, apa namanya? Pedofil. Nah, pedofil yang sekolah JIS apa itu. Wah, itu kan luar biasa, menurut keterangan itu kan, wah, itu disiksa di penjara, suruh ngaku padahal nggak berbuat gitu. Nah, itu matinya dzulman gitu, dianiaya gitu, itu matinya mati syahid. Seperti contohnya kalau imam kita ya, Imam Hambali itu matinya, wafatnya di penjara, itu juga mati syahid. Sehingga
siapa namanya Imam Syafi'i itu kalau nggak salah dengar keterangan itu sampai bajunya itu direndam buat mandi oleh Imam Syafi'i, bajunya Imam Hambali, padahal itu muridnya, tapi luar biasa. Kenapa? Karena Imam Hambali di penjaranya membela akidah yang benar. Salah satu yang saya nggak salah baca itu Imam Hambali itu suruh mengakui sama rajanya, raja yang dolim itu, bahwa Al-Quran itu qadim, baru. Maksudnya tuh Al-Quran itu kayak manusia, qadim, dibuat baru. Padahal menurut para ulama Al-Quran itu kok qadim, hadis. Menurut para ulama Al-Quran itu kok qadim. Nah, Imam Hambali suruh mengakui kalau Al-Quran itu hadis, perkara yang baru. Nggak mau karena memang Al-Quran itu kok qadim. Akhirnya disiksa dimasukin penjara, disiksa. Menurut riwayat sampai wafat. Nah, itu meninggalnya itu zulman karena dianiaya. Meninggalnya di mana? Di penjara. Matinya mati syahid. Tak sampai akhir ada nggak ya Pak? Pertanyaan tadi lo nggak ada, aku nggak bisa jawab. Wal mayyitu, dan orang yang meninggal hiskon karena jatuh cinta banget, gandrung, saking cintanya sampai sakit. Ada nggak? Ada Pak. Ada, cinta mati pokoknya. Ternyata yang dicintai itu dinikahi orang lain, umpama nih. Wah, itu dipikirin terus sampai mati. Itu di sini iskon, itu matinya mati syahid. Tapi nggak maksiat, dia cuma cinta doang, nggak zina, nggak apa, nggak. Seneng ternyata yang dicintai, atau cinta kepada ya nggak harus pasangan laki-laki dan perempuan, nggak LGBT, maksud cinta sama keluarganya gitu, kangen sama ibunya, sama bapaknya, saking cintanya itu sama orang tuanya sampai meninggal, mati syahid. Nah, di sini kalimatnya iskon itu masih umum, cinta kepada siapa umum, nggak dikhususkan gitu, enggak. Ini kalau di sini kan iskon ya, iskon nih, cinta itu di sini masih umum, makanya nggak bisa dikembangin kemana-mana itu. Wal mayyitu wa huwa talibun lil ilmi, dan orang yang meninggal, orang itu dalam keadaan talibul ilmi, mencari ilmu. Nah ini nih bapak-bapak gini, saya termasuk baru ngajar gini atau bapak-bapak dengerin tiba-tiba nah mati syahid Pak. Aman itu. Wah, paling enak gitu. Mati pas nyari ilmu. Nah, kalau dibalik gimana? Pas begadang apa namanya ke naik klub matinya, ya alam. Ternyata sini digebukin. Ya nggak tahu. Ada nggak di sini? Tadi pertanyaan Pak Motar, ada nggak di sini yang mirip-mirip gitu? Aku nggak bisa jawab Pak, karena nggak ada. Terbang layang terus jatuh mati. Itu nggak ngerti aku. Aku nggak berani jawab. Karena yang 7 kemarin saya baca itu hadis, ini keterangan ulama. Nah, keterangannya ulama sampai segini, terus kalau dikembangin yang lain, matinya kenapa? Nah, terus kan perkara itu kan banyak, 1 juta cara orang meninggal kan? Nah, itu nggak tahu. Masukkah ke situ atau tidak? Kalau nggak ada di sini, nggak bisa ngukumin. Kalau fikih mungkin bisa. Kalau fikih ya. Ini bukan fikih, ini keterangan tentang surga dan neraka, syahid atau bukan. Itu Pak. Jadi bukan. Ini lebih cenderung ke tasawuf, ke fadhailul a'mal, boleh dibilang hampir mirip fadhailul a'mal, bukan fikih. Kalau ini nggak bisa ditanyain, dia nggak ada di sini terus ditanya tadi syahid nggak, kalau nggak ada keterangannya nggak berani, nggak ada keterangannya di sini. Mati terbang layang itu kira-kira di sini mati apa ya? Yang mirip-mirip apa? Kalau kerubuhan kemarin kan ada kan? Kerubuhan bangunan mati syahid, tenggelam mati syahid. Lah terbang layang itu mau disamain sama apa ini? Aku ya nggak tahu Pak. Nggak tahu itu.
Wal maqalatu asyiratun, itu tentang masih mati syahid sudah selesai. Sekarang bahas makalah yang ke-10. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas. Makanya dikatakan di sini domirnya anhuma, dari mereka berdua. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Siapa itu? Abdullah dan bapaknya Abbas. Hakun 'alal akil ayyahtara sab'an, hak nyata bagi orang-orang yang berakal itu memilih 7 perkara. Ala sab'in, mengalahkan 7 perkara yang lain, minas sifati, dari sifat-sifat, allati tuqabilu tilka sifati, dari sifat-sifat yang membandingi sifat yang 7 tadi. Jadi ada 7 perkara, ada 7. Yang satu 7 lagi, itu orang harusnya memilih 7 yang pertama. Jadi ada perkara 7 sama 7, suruh milih yang 7 bagi orang-orang yang berakal. Apa itu 7 perkara yang harus dipilih dan yang ditinggalkan? Yang pertama, ini saya yakin orang nggak pada setuju. Yang pertama, al-fakru, orang yang berakal itu memilih hidup fakir alal hina, atas kaya. Ada yang berani, Pak? Milih kere daripada sugih. Yakin nggak ada ini kalau disuruh milih, mesti milih yang sugih. Kenapa disuruh milih kere gitu? Ini kenapa disuruh milih randuwe ketimbang sugih? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al-fakru sainun 'indan nasi. Al-fakru fakir, kekurangan, sainun itu cacat. Bener nggak? Fakir itu cacat apa enggak? Oh iya, diremehin orang. Orang fakir nggak punya itu diremehin orang. Sainun makanya indan nas, cacat di hadapan manusia. Wazainun, dan indah indallahi, di hadapan Allah. Makanya menurut Ibnu Abbas itu yang milih miskin daripada sugih, karena sugih itu di hadapan Allah dia penghias, indah di hadapan manusia cacat. Milih mana? Ya milih indah di hadapan Allah. Tapi kalau ditawarkan ke manusia, saya yakin dari 100 orang nggak ada yang milih. Kalau dari sejuta, wa alam. Ada nggak yang milih miskin daripada kaya? Ada. Salah satunya baginda Rasul. Salah satunya lagi ulama Ibrahim bin Adham. Itu kaya tapi milih miskin, dan banyak lagi ulama-ulama yang khos itu. Ibrahim bin Adham itu raja, Pak. Raja. Ketika dia jadi raja, milih jadi gelandangan, diserahin tuh kerajaannya ke keluarganya. Dia gelandang, kerjanya nyari kayu untuk makan. Gelandang tapi gelandang bener ya. Artinya hidupnya sangat sederhana. Nyari kayu, entar uzlah, tirakat di masjid, entar hasil dari kayu tadi dibuat makan bareng-bareng. Padahal kalau mau memanfaatkan kerajaannya, ya buat makan bareng-bareng, ngapain harus nyari kayu? Nah itu salah satunya Ibrahim bin Adham. Nggak mau kaya, karena dia tahu dan masuk bener di dalam hati. Kalau kita kan nggak berani, suruh milih miskin, ora wani. Kalau memang kita miskin itu bukan pilihan, memang nasib. Bener nggak? Bener, bukan milih, tapi itu karena nasib. Seperti udah berusaha, tapi jatuhnya miskin itu karena nasib, nggak pilihan. Kalau nggak milih tapi nasib gimana? Satu, fasbir, bersabarlah. Itu juga sama. Orang yang sabar dengan kemiskinan itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya ma'sarul fuqara, wahai orang-orang yang fakir, u'tullaha ridha, berikanlah kepada Allah ar-ridha, ridho. Kalau kamu dikasih fakir, ridholah, rela. Ridho itu nerimo, udah ridho, bener ridho, gitu. Mingkulu bikum, dari hati kalian, ridho bener-bener ikhlas dikasih miskin.
tadfaru, maka kalian akan mendapatkan bithawabi fakrikum, dengan pahala kefakiran kalian. Itu kata baginda Rasul. Kalau kalian dikasih fakir oleh Allah, terimalah. Ridholah, terima. Itu ridho itu di atasnya terima. Ridho yang ikhlas banget, itu namanya ridho. Ridholah, hatinya rela ketika dikasih fikir, maka kamu akan mendapatkan pahala dari kefikiran itu. Wa illa, kalau nggak sabar, nah ini yang banyak, termasuk umpama saya ya, dikasih gitu nggak sabar juga, fala, maka nggak dapat pahala. Kalau nggak sabar, nggak ridho dengan apa yang Allah berikan, sifat kefikiran yang ada dalam diri kita atau kefikiran yang ada, maka kita tidak dapat pahala. Makanya orang fakir itu dalam satu hadis lain dikatakan kadal fakru ayyakunal kufro, hampir-hampir orang fakir itu, orang miskin, fakir itu di bawahnya miskin, fakir itu mendekati kekufuran. Kufur kenapa? Ya mohon maaf, saking orang duwene kadang ya, ini yang enggak nyembah setan aja ya, saking enggak puyanya kadang geruneknya ke Allah, ngata-ngatain yang enggak. Allah enggak adil lah. Apa itu? Wah gitu. Katakanlah kayak gitu. Itu mendekati kekufuran. Namun kalau sudah meninggal, orang yang dapat ridhonya Allah atau ridho dengan kefikirannya, orang sudah dianya ini yang fakir ini mati, sudah merasakan nikmatnya surga selama 500 tahun, orang kaya baunya aja belum dapat. Itu kalau sudah ke sono, sudah di alam sono, orang miskin udah ngerokok, ngopi ya di surga. Di surga itu boleh Pak ngerokok, boleh. Minum arak aja boleh kok. Jangankan ngerokok, ngombe arak itu boleh. Malah disediain di sana. Ada air itu, sungai, namanya sungai arak itu ada Pak. Jadi, sampean tinggal nyiduk ini, udah. Ya nggak tahu di sana memabukkan nggak bawa alam, tapi ada. Nah, itu sampean udah ngebul, udah enak-enak. Orang kaya baunya surga aja belum, karena saking lamanya dihisab. Nah, kalau mikir mungkin Ibrahim bin Adham itu tatas pikirannya itu sudah sampai situ, mendalam banget cinta kepada fakirnya. Kalau kita kan enggak. Mau kondangan, nggak punya duit, pusing ya kan? Wah kutangan lagi gitu, itu aja udah pusing kita. Wadzulla alal izzi, ini yang pertama-tama nih kita nggak sanggup semua nih. Wadzulla, dan hidup dalam keadaan rendah atau asor, ala dzilli, atas kemuliaan. Kita nggak mampu juga nih kalau hidup dalam keadaan asor, diremehin orang. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia kemudian sabar dia atas orang-orang menyakitinya, merendahkannya, itu lebih utama daripada orang mukmin yang tidak bercampur dengan orang lain. Kita kumpul masjid bercampur itu hidup bermasyarakat gitu. Orang seling ngeremehin kita, ngecengin kita, karena ngecenginnya itu karena kita dianggap remeh. Itu lebih utama daripada orang lain yang sama-sama hidupnya semestinya diremehin orang tapi nggak mau gaul. Karena malu kan, dan dekem aja di rumah, takut kalau dikumpul-kumpul mesti dicengin karena kemiskinannya, karena hinanya. Nah itu lebih utama tadi orang yang mau bergaul. Wala yasbiru ala adanihim. Kenapa? Karena orang yang tadi yang tidak mau campur dengan orang lain itu tidak sabar atas sesuatu yang menyakitkan dari orang lain, dicengin nggak kuat. Tapi mana bagus mana? Kalau memang kuat mental, bagus yang campur sama manusia. Nah, kita ini nggak berani juga nih.
Rawahul Imam Ahmad wal Bukhari. Hadis ini keterangan dari Imam Ahmad wal Bukhari. Nah, ini yang ketiga ini kita berani nih. Watawadu'u. Ini apa ya? Watawadu'a alal kibri. Nah, ini kalau kita masuk nih, watawadu'a dan milih tawadu. Tawadu itu apa? Sopan santun, beradab, alal kibri, daripada milih sombong. Nah, ini kita masuk nih. Artinya masuk itu mesti milih ini, mesti milih tawadu. Tapi tadi yang fakir terus hina di hadapan manusia, kita kayaknya nggak berani dah itu. Kalau suruh milih nggak berani. Tapi kalau yang ketiga ini berani nih. Wat tawadu, hidup dalam keadaan sopan santun, beradab, berakhlak, alal kibri, daripada milih dalam kehidupan sombong. Ruya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala man tawadhu'a barang siapa yang tawadhu, sopan santun, adab asor, takhasyu'an, karena khusyuk lillahi, karena Allah, maksudnya benar-benar itu tawadhu'nya itu karena Allah, rafa'ahullahu, maka Allah akan mengangkatnya. Derajatnya diangkat. Orang tadi katakanlah gini, orang itu punya tapi tidak sombong dengan apa yang dia punya. Itu tawadhu, Pak. Orang itu pejabat, punya jabatan, tapi sama orang biasa enggak merasa dia itu tinggi. Ya kumpul biasa aja, ngobrol ya biasa. Itu lebih dicintai Allah, lebih disenangi Allah dan diangkat oleh Allah derajatnya, daripada orang yang punya jabatan merasa tinggi dengan jabatannya sehingga jaim ya, jaga image-nya itu luar biasa, gaul sama orang miskin nggak mau ketemu, bergaya. Itu Allah nggak suka itu. Waman tatawala ta'azuman walda'ahullah, barang siapa yang berjalan atau angga-anggaan, unggul-unggulan, ta'azuman karena gumede itu apa sih? Sombong lah. Walda'ahullah, maka Allah akan merendahkannya. Jadi kalau orang yang sombong itu akan direndahkan oleh Allah, orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya biasanya orang yang sombong itu, ya siapapun ini, biasanya nyungsep. Bener. Saya sering nonton YouTube itu yang berantem tuh, Pak, UFC ya, UFC itu. Nah, itu mesti kalau yang songong, yang sombong itu mesti KO itu. Bener. Sering asal sudah kementus banget, kebablasan kementuse itu mesti kalah. Atau tinju dah. Tinju juga gitu. Walau sombongnya udah kelewatan, itu biasanya kalah. Itu contoh kecil itu. Dan orang kehidupan kita sama sehari-hari gitu. Orang yang sombong-sombong hidupnya, tapi jangan gini, orang kaya mesti sombong, orang enggak. Ada orang kaya yang gaya kehidupannya gitu, tapi dia nggak sombong, biasa gitu. Ada. Jadi jangan pikir mentang-mentang sugih gitu. Ya enggak, memang dia kehidupannya gitu dan dia tidak merasa sombong dengan itu. Biasa aja menurut dia. Itu jangan kita cap sombong. Jadi sombong itu yang tahu siapa? Ya cuman dia sama Allah. Kita angga-anggaan gitu. Dengan kekayaan kita yang tahu cuman Allah. Jangan kita ngecap orang lain yang hidupnya di atas kita, sombong dia, jangan. Yang boleh ngecap sombong dan enggak menilai itu cuman Allah. Ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi wa yahtalu fi misyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang sombong dengan dirinya, angga-anggaan, wa yahtalu itu sombong, tadi angga-anggaan merasa gumede itu. Dan sombong siapa orang fi misyatihi, di dalam kehidupannya,
illa laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Besok dia kalau ketemu Allah, Allah dalam keadaan murka kepadanya. Makanya sering saya terangkan tadi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya itu ada sombong, walaupun sombongnya itu kecil, cuma seberat biji sawi. Nah, maksudnya nggak masuk surga itu gimana ya? Apakah di neraka selama-lamanya? Ya enggak. Di sini sampai dosa kesombongannya itu habis. Artinya enggak serta-merta orang ini dengan sombong tadi cing masuk surga, enggak. Mesti dihabisin dulu. Kenapa sih orang sombong itu dibenci oleh Allah? Karena sombong itu yang punya cuman Allah. Al-kibriya uridai. Ada salah satu kalimat itu yang saya dengar. Al-kibriya uridai. Sombong itu pakaianku. Makanya kata Allah, kalau pakaiannya diserobot makhluknya nggak mau. Karena yang punya sifat sombong itu cuman Allah. Kenapa Allah punya sifat sombong? Ya Allah yang punya. Mana ada orang berani ngelawan Allah? Nggak ada. Kalau orang masih bisa dilawan. Oh dia presiden, enggak peduli. Masih ada yang lebih gede lagi, presiden negara lain kan gitu. Kalau kita kan makhluk biasa, sesombong-sombongnya manusia punya ukuran. Artinya umurnya itu sampai berapa sih? Presiden sombong umpama, raja sombong, berapa tahun dia jabat? Berapa tahun dia jadi presiden? Tapi kalau Allah, ya dari ada Allah sampai manusia habis, ya Allah tetap Allah, nggak ada yang nyaingin. Makanya yang punya sifat sombong itu Allah. Makanya kalau ada orang kaya sombong, Allah nggak suka. Ada orang miskin sombong, lebih nggak suka lagi. Ada rakyat sombong, nggak suka Allah. Siapapun yang sombong, Allah nggak suka. Itu. Jadi sombong itu yang punya Allah. Kalau ada orang sombong, ada makhluk Allah yang berakal sombong, Allah nggak suka. Wal ju'u 'ala syab'i. Nah, ini kita juga berat nih. Dan memilih lapar 'ala sab'i daripada kenyang. Nah, ini kita susah nih. Makanya ulama-ulama zaman dulu, mohon maaf ya, kiai-kiai zaman dulu, bapak-bapak kita itu jarang yang gemuk. Jarang, Pak. Kiai-kiai sekarang aja badannya langsung mekar-mekar. Serius, kiai dulu itu kurus-kurus. Kenapa? Memang dia mendalami itu terus diamalkan. Kalau kita kan enggak nih sebatas baca. Kenapa? Kita belum bisa. Kalau ada makanan enak ya kita embat kan gitu. Kalau mereka tuh enggak pakai ukuran, memang makan semua nyenengin ini. Pak, contohnya Pak Desa ya. Pak Desa itu kalau habis ngaji torekoh, dia guru torekoh itu. Kalau makan itu Pak ngambil sepiring gede itu, adiknya nampan lah. Wah itu lauk macam-macam. Cuman yang diambil itu berapa pelukan doang. Habis itu terus dia itu di belakang buat rebutan. Ya ini percaya nggak percaya, kalau di pesantren itu mohon maaf nih, bekas minum kiai, makan kiai itu berkah, ngalap berkahnya. Kalau itu buat rebutan. Pak Desa itu paling ngambil berapa mau itu. Buat ini aja biar kalau sudah bekas tangannya dia itu udah seneng gitu orang itu. Bekas Pak Yai ini, wah rebutan. Kalau sekarang baru-baru bekas, buang. Tapi kalau di pesantren masih Pak, pesantren itu masih adat itu. Saya dulu kalau kiai saya yang ngajar itu saya sediain minuman Sprite gitu, Fanta gitu, sengaja memang. Paling minum kan dikit kiai, udah. Wah itu kiai keluar rebutan itu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam idza aqalla rajulu ta'am, barang siapa seseorang menyedikitkan makan, mala Allahu jaufahu nuron, maka Allah akan mengisi perutnya dengan cahaya. Tuh Pak, kalau orang itu makannya dikit, maka hatinya, perut itu bukan berarti perutnya ya apa yang ada di perut hati apa, itu akan menjadi terang.
Makanya orang dulu tajam-tajam. Ininya tajam. Kenapa? Karena pada betah tirakat. Orang dulu tirakat, Pak. Mohon maaf nih, mbok 2 hari nggak makan orang dulu kuat. Sekarang boro-boro. Dulu tuh orang puasa memang niatnya tirakat, bukan cuman puasa di bulan Ramadan doang. Makanya orang dulu tuh tajam-tajam banget. Karena apa? Memang mengikuti hadis ini. Pada orang yang menyedikitkan makan, maka hatinya akan menjadi terang. Kalau Irwan mah enggak, sedikit makan semakin sumpek. Karena perutnya keleletan kan, ngeleh ora iso mikir. Makanya kalau mendengar kisahnya Mbah Hasan Mangli, itu saking nguji kesabaran dan makan itu kalau masak menurut riwayat, tapi itu ketika masak dicampur sama kerikil, Pak, sama pasir tapi agak gede-gede gitu, dicampur emang sengaja di berasnya gitu. Jadi kalau pas makan itu enggak langsung, kalau kita kan enggak lapar kan, enggak, Mbah Hasan Mangli milihin dulu dipindahin baru dapat makan. Itu nguji kesabaran tuh. Makanya tuanya jadi wali Allah. Iya bener, karena sabarnya luar biasa. Lah kita membeli beras ada kerikilnya aja yang jualan diomel-omelin, nggak ada milih yang lebih bagus apa? Itu ya. Ada pertanyaan Pak Muhtar? Jangan mati syahid lagi dah, jangan. udah finish. Wallahu alam bisawab. Jadi tadi ada pilihan-pilihan, bukan berarti kalau nggak milih tadi ya kaya fakir atas kaya itu terus terlaknat, enggak. Cuman orang yang berakal itu akan memilih hidup fakir gitu, bukan berarti harus fakir, enggak, itu salah. Nabi Muhammad itu kaya, Pak. Ya itu makanya itu karena nggak sabar dengan kefakiran kalau sampai nggak ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah dapat saya sampaikan. Apabila ada keterangan yang belum tuntas, memang belum selesai, dan apabila ada salah itu murni dari kami pribadi, kalau benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.